Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Audrey Filmari, SHM Home PhD. Dan perkenalkan, saya sendiri Putri Meandalini dengan NIM 2104-2190, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang hubungan hukum, cakap hukum, kewenangan yang berhak. Pertama kita akan membahas tentang hubungan hukum. Hubungan hukum sendiri adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dan cakap hukum sendiri adalah secara perdata, berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dan kewenangan dalam bertindak juga merupakan satu proses yang berlaku untuk orang atau untuk orang yang melakukan tindakan hukum saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang subjek dan objek hukum. Kita di sini akan membahas tentang pengertian subjek hukum dan objek hukum sendiri. Jadi, subjek hukum menurut Profesor Subakti, subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu dan menurut juga Profesor Sudiko, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mendapatkan hak dan kewajiban. Jadi, subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari pun. Yang terjadi, yang menjadi subjek hukum adalah dalam sistem hukum Indonesia yang sudah barang atau tentu dasarnya adalah sistem Belanda, ialah badan hukum sendiri. Subjek hukum juga terbagi atas manusia biasa dan badan hukum. Pertama kita akan membahas tentang manusianya, yaitu manusia sejak lahir dan sampai ia meninggal sudah ada hukumnya. Yang pertama, manusia juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, manusia yang cakap menurut hukum, yaitu dewasa menurut hukum yang berakal sehat. Yang kedua, yang tidak cakap hukum menurut hukum berdasarkan pasal 1330 KUH perdata, yaitu tentang yang pertama orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampu. Selanjutnya, bagian dari subjek hukum adalah badan hukum. Badan hukum apabila anggaran dasarnya sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM sehingga dapat dikatakan sebagai pembawa hak dan kewajiban sebagai manusia biasa. Badan hukum juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, adanya badan hukum privat seperti PT, koperasi, dan yayasan dan sebagainya. Yang kedua, adanya badan hukum publik seperti negara dan instansi pemerintahan. Kemudian kita akan membahas tentang objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dapat dijadikan permasalahan hukum dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum pada umumnya adalah benda. Pada objek hukum juga dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, adanya benda berwujud dan benda tidak berwujud, adanya benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Kemudian pada kali ini kita juga akan membahas tentang peristiwa hukum. Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum yang menimbulkan atau menghapuskan. Secara sederhana, peristiwa hukum itu adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat dari hukum. Peristiwa hukum juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, peristiwa hukum perdata, kedua, peristiwa hukum pidana, keempat, peristiwa hukum publik, keempat, peristiwa hukum acara, dan kelima, peristiwa hukum internasional. Dalam peristiwa hukum ini, kita pertama akan membahas tentang peristiwa hukum perdata. Peristiwa hukum perdata ini diartikan sebagai seluruh kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi untuk mengatur hubungan atau subjek hukum dan subjek hukum lainnya, baik dengan hubungan keluarga maupun hubungan dengan bermasyarakat. Selanjutnya, peristiwa hukum pidana. Peristiwa hukum pidana atau tindakan pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur yang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu akan dikenai sanksi pidana. Yang ketiga, kita akan membahas tentang peristiwa hukum publik.
Pengertian hukum publik sendiri adalah pengaturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar warga negara dan dengan negaranya yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur publik atau masyarakat. Hukum publik juga bisa disebut dengan hukum negara. Adapun ciri-ciri dari hukum publik, yang pertama, negara bertindak untuk tujuan kepentingan umum. Yang kedua, secara top-down diatur oleh penguasa. Yang ketiga, terkait hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan individu. Yang keempat, kaya muatan politik. Yang keempat akan membahas tentang peristiwa hukum acara. Peristiwa hukum acara atau hukum formil bertujuan untuk menjamin tidak adanya hukum perdata material. Oleh karena itu, hukum acara memuat tentang cara bagaimana melaksanakan, mempertahankan dan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata material. Yang terakhir atau yang kelima membahas tentang peristiwa hukum internasional. Hukum internasional ini mengatur antara hubungan antar negara, memberikan hak dan kewajiban kepada mereka dan juga membuat ketentuan untuk situasi konflik dan perang. Ia juga dikenal sebagai hukum internasional dan hukum internasional publik dan juga berlaku untuk organisasi internasional dan badan politik. Baiklah, hanya sekian materi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri dan kesempurnaan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.